Halo Sobat Dokter Film, kembali lagi di channel Dokter Film. Berbicara mengenai Spider-Man, Spider-Man adalah salah satu superhero yang memiliki kemampuan yang sangat unik, di mana ia dapat merayap di dinding dan dapat mengeluarkan jaring layaknya laba-laba. Tapi pernah gak sih kalian berpikir kenapa aktor yang memerankan karakter Spider-Man berganti-ganti? Tepatnya, sudah ada 3 aktor yang pernah memerankan karakter Spidey ini, terhitung dari tahun 2007 hingga tahun 2017. Berbeda dengan karakter Iron Man yang hanya diperankan oleh Robert Downey Jr. dari film pertamanya yaitu Iron Man pada tahun 2008 hingga Avengers Endgame pada tahun 2019. Juga dengan karakter Wolverine yang diperankan oleh Hugh Jackman dari film X-Men pada tahun 2000 hingga film Logan pada tahun 2017. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita bahas. Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari Dokter Film. Simak baik-baik, check this out. Dimulai dari film Spider-Man pada tahun 2002, film ini disutradarai oleh Sam Raimi dan diperankan oleh Tobey Maguire sebagai karakter utama dalam film ini. Film ini sukses besar dan memiliki pendapatan sebesar 821,7 juta US dollar dan berhasil meraih lebih dari 10 penghargaan termasuk nominasi Oscar dan Grammy. Kemudian Sam Raimi kembali menggarap film selanjutnya pada tahun 2004, yaitu Spider-Man 2. Karakter utama dalam film ini masih diperankan oleh Tobey Maguire. Dalam filmnya, Spider-Man akan berhadapan dengan villain yang bernama Dr. Otto Octavius. Film ini memiliki pendapatan sebesar 789 juta US dollar, lebih kecil dari pendapatan film sebelumnya. Lanjut ke film Spider-Man 3 pada tahun 2007, masih dengan aktor Tobey Maguire sebagai Spider-Man. Pendapatan dalam film ini merupakan pendapatan terbesar di antara film Spider-Man sebelumnya, yakni sebesar 894,9 juta US dollar. Sungguh angka yang fantastis. Namun, film Spider-Man 3 ini dinilai memiliki plot yang terlalu banyak di mana Spider-Man yang harus melawan 3 villain yaitu Green Goblin, Sandman, dan Venom. Ditambah kisah cinta segitiga yang rumit dengan Gwen dan Mary Jane yang terlalu dipaksakan. Juga kisah kematian Uncle Ben yang diubah. Pada film Spider-Man 3, Sam Raimi sebenarnya hanya ingin memasukkan karakter New Goblin dan Sandman tanpa memasukkan karakter Venom di dalamnya. Namun pihak studio Sony banyak ikut campur dari rencana yang sudah dibuat oleh Sam Raimi dengan menginginkan adanya karakter Venom di film itu. Inilah kenapa film Spider-Man 3 mendapatkan nilai skor 51% dari penilaian penonton. Sam Raimi pun mulai bersiap untuk menyusun cerita Spider-Man 4 serta telah menyiapkan pemeran dan jadwal rilisnya dengan harapan dapat memperbaiki plot sebelumnya. Namun setelah Raimi dan penulis berusaha menyusun cerita, mereka tidak mendapatkan plot cerita yang apik sehingga membuat Raimi tidak puas. Sam Raimi pun memutuskan untuk mundur dari kursi sutradara dikarenakan waktu rilis yang sudah dekat dan tidak memungkinkannya untuk menyelesaikan film. Akhirnya debut Tobey Maguire sebagai Spider-Man pun berakhir. Lanjut ke aktor selanjutnya yaitu Andrew Garfield. Di sini Sony memutuskan untuk merekap ulang film Spider-Man dari awal dengan menamainya seri The Amazing Spider-Man yang akan dimainkan oleh aktor Andrew Garfield. Sony ingin mengembalikan konsep Spider-Man di mana karakter ini adalah seorang anak remaja atau SMA. Menurut Sony, aktor mereka kali ini sesuai dengan karakter Spider-Man dan juga ada chemistry yang baik dengan lawan mainnya yaitu Emma Stone yang berperan sebagai Gwen. Namun sayang, kenyataannya seri The Amazing Spider-Man ini malah menuai banyak kritikan dibandingkan sebelumnya. Sosok Peter Parker yang dikenal dengan sosok anak cupu malah diubah menjadi anak skateboard yang dinilai terlalu keren, jauh dari karakter Peter Parker yang sebenarnya. Pada The Amazing Spider-Man 2, Sony juga memasukkan karakter villain yang terlalu banyak, diantaranya Rhino, Goblin, dan Electro. Juga terdapat banyak plot yang membingungkan. Gwen yang seharusnya menjadi pendorong dalam film itu malah dibuat tewas pada The Amazing Spider-Man 2. Hal inilah yang menjadikan film The Amazing Spider-Man 2 dinilai sebagai film Spider-Man terburuk dari keseluruhan film yang telah dimainkan. Stay with me, stay with me. Stay with me, stay with me.
Di saat yang bersamaan, ternyata Marvel Cinematic Universe sudah memulai debut film Iron Man dan Avengers 2012. Film tersebut sangat booming dan mendapatkan banyak respon positif dari para fans. Oleh karena itu, Marvel Cinematic Universe sangat menginginkan karakter Spidey itu hadir dalam film mereka. Terjadilah kesepakatan antara Marvel Cinematic Universe dan Sony. Mereka akhirnya memilih aktor baru untuk mengembalikan konsep Spider-Man sebagai anak remaja. Dipilihlah Tom Holland yang pada saat itu masih berusia 19 tahun dan sangat sesuai dengan Spider-Man versi komik. Penampilan pertama Tom Holland sebagai Spider-Man diperlihatkan di film Captain America Civil War. Ide yang bagus dan apik untuk menaikkan kembali reputasi dari manusia laba-laba. Plot seperti itulah yang akhirnya mendapatkan respon positif dari para fans dan bahkan dari para kritikus. Sehingga wajar jika rating Spider-Man versi Tom Holland mendapatkan rating yang sangat bagus. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Saya pamit undur diri, see you in the next video. Goodbye.